Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan nama saya Ciprayudi dengan NIM 0540257111 dari Studi Program Sistem Informasi IPJIP Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan secara rinci tentang pengerjaan tugas praktik satu mata kuliah struktur data. Tujuannya adalah untuk menguji pemahaman saya mengenai deklarasi tipe data, array, dan linked list dalam banyak pemrograman data. Di sini saya akan membagi penjelasan ini menjadi 5 bagian sesuai dengan 5 soal yang telah diberikan, dan saya akan menjelaskan setiap baris kode, cara kerjanya, dan mengapa saya memilih tipe data tersebut. Dan di sini juga saya akan langsung menjelaskan karena saya telah membuat kode programnya untuk menghindari pengetikan dari nol dan kesalahan ketik, dan memastikan presentasi tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan, dan memungkinkan saya berfokus pada penjelasan dan cara kerja struktur data, mengapa saya memilih linked list dari array, dan yang merupakan inti penilaian struktur data. Dan kode yang ditampilkan ini adalah kode yang sudah teruji. Ini memungkinkan demonstrasi output secara langsung, membuktikan bahwa solusi problem 100% fungsional dan akurat. Dan di sini saya akan sebutkan dulu soal-soalnya. Data sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Data sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Dan pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 67, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman data adalah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman data deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman data. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan ke soal nomor 1. Deklarasi variabel integer bernama struktur baris. Saya menggunakan struktur ini struktur baris dengan 10 titik koma. Saya menggunakan kata kunci in karena soal meminta tipe data integer atau bilangan bulat. Struktur baris adalah nama pengenal yang kita berikan pada variabel tersebut. Ini adalah deklarasi paling dasar dalam pemrograman. Dan lanjut ke soal nomor 2. Kode yang saya gunakan adalah string kata baru sama dengan tanda kutip deklarasi tipe data string tanda kutip. Di Java untuk menyimpan teks atau sederetan karakter kita menggunakan tipe data string. Nilai yang disimpan harus diupdate oleh tanda kutip ganda seperti ini. Tipe data string ini penting untuk menyimpan data non-numerik. Dan selanjutnya soal nomor 3, saya mendeklarasikannya sebagai int buka kurung tutup kurung siku 4 angka sama dengan buka kurung kurawal 7, 10, 20, 23 tutup kurawal kita. Sistem open ada satu dimensi 4 angka. Sistem open on untuk isi terisi array lalu int i sama dengan 0 titik koma i 4 angka. Kita menggunakan kurung siku setelah tipe data ini untuk menandakan bahwa ini adalah array atau komponen data jenis. Array satu dimensi ini menyimpan 4 buah data integer yang berurutan. Jika ingin mengakses angka 20, kita akan memanggilnya menggunakan indeks 4 angka 2. Oke. Dan coba kita seperti ini.
Bukan angka 20. Selanjutnya ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, kode yang saya buat adalah string pasang kurung siku, angka sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung kurawal, dalam tanda kutip 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29, dan tutup kurung kurawal. Saya menggunakan dua kurung siku karena ini adalah array 2 dimensi dan presentasikan baris dan kolom karena diminta tipe string. Semua angka harus diartik tanda kutip ganda. Array 2 dimensi ini sangat berguna untuk mempresentasikan data seperti matriks atau tabel. Misalnya untuk mengakses angka 20, saya akan memanggil angka 1, 2, yaitu baris ke-1 dan kolom ke-2. Seperti ini. Angka 1 dan 2, baris ke-1 dan kolom ke-2. Outputnya seperti ini. Dan lanjut ke soal nomor terakhir, ke soal nomor 5. Kita perlu mengimport library Java untuk linked list. Deklarasinya adalah seperti ini: linked list dibentuk linked list angka linked list dibentuk kurung. Kemudian kita tambahkan elemen satu per satu, angka 22 dan seterusnya sampai ke 72. Saya memilih linked list karena ini adalah implementasi struktur data dinamis, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Ada linked list, penambahan atau penghapusan elemen di tengah list jauh lebih efisien. Mari kita coba jalankan kodenya. Setelah dijalankan kodenya seperti ini. Nah, ternyata outputnya adalah 22, 19, 44, 60, dan 72. Elemen pertamanya 22 dan elemen terakhirnya adalah 72. Membuktikan bahwa semua elemen telah disimpan dengan benar dalam struktur data linked list. Demikian penjelasan saya mengenai 5 soal struktur data, mulai dari deklarasi variabel dasar, implementasi array 1 dan 2 dimensi, hingga penggunaan struktur data dinamis seperti linked list dalam bahasa Java. Semua kode program ini telah saya dokumentasikan dalam file source code terpisah, dan rekaman video ini telah diunduh pada podcast melalui tautan yang akan saya lampirkan dalam kode PDF. Saya berharap penjelasan ini memenuhi semua kriteria penilaian dan memberikan pemahaman yang jelas. Mohon maaf bila banyak salah kata dan mohon dimaklumi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.